Baik, teman-teman, terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk menyempatkan diri untuk membahas tugas kelompok kami mengenai Smart ASN, dan juga untuk materi Smart ASN ini kita telah sepakat untuk membahas mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE atau Smart Office. Nah, yang pertama yang akan kita bahas nantinya di dalam diskusi ini yaitu yang pertama mengenai definisi sistem pemerintahan berbasis elektronik, tujuan dan manfaatnya, peran ASN dalam mewujudkannya, kelebihan dan kekurangannya, serta contoh pemberlakuan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Yang pertama mungkin kita bisa mulai di definisinya. Untuk definisi sistem pemerintahan berbasis elektronik sendiri, mungkin ada teman-teman yang bisa mendefinisikan atau ada yang punya referensi mengenai definisi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Halo. Tapi Dok, mungkin sedikit untuk definisi dari SPBE itu sendiri. SPBE itu merupakan singkatan dari sistem pemerintah berbasis elektronik, di mana pengertiannya yaitu penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna SPBE. Ini untuk referensinya, Dok. Menurut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Dok. Penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi dan informasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Saja, Dok. Dok. Ini tadi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Dok. Teman-teman yang lain, apakah sudah setuju mengenai definisi dari sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dipaparkan oleh Dr. Randi Faryanti? Oke, baik. Saya rasa juga semua teman-teman sudah setuju. Kami juga kita mengacu pada peraturan Presiden. Selanjutnya kita pindah ke nomor 2, tujuan dan manfaat sistem pemerintahan berbasis elektronik. Adakah teman-teman yang bisa memberikan pendapatnya mengenai tujuan dan manfaat sistem pemerintahan berbasis elektronik ini? Mungkin kita poin-poinkan saja, Di, teman-teman. Iya, Dok. Bisa. Ya, Dok. Kalau saya sedikit, Dok, tentang manfaat dari SPBI ini adalah itu bisa memberi peluang dan mendorong serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang terbuka, inovatif, akuntabel, dan meningkatkan kolaborasi antara instansi yang satu dengan instansi yang lainnya, sehingga dapat mempermudah tugas dan tujuan kita dalam sebagai instansi pemerintahan dalam melakukan pelayanan publik, sehingga dapat mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan pelayanan publik kepada masyarakat. Mungkin itu saya dulu, Dok. Bisa ditambahkan mungkin dari temannya lainnya. Terima kasih. Jadi garis besarnya, Dok, tadi memberikan peluang supaya kolaboratif ya, Dok, kurang lebih seperti itu. Bisa open mic, Dok? Inovatif. Memberikan
memberi peluang upaya kolaboratif dan inovatif. Iya, meningkatkan akuntabel juga bisa, masuk juga akuntabel. Dan meningkatkan inovasi dari apa ya di sini? Dari ASN. Menjalankan tugas. Oke, untuk poin selanjutnya mungkin dari saya sendiri ingin memberikan tambahan, yaitu dengan adanya SPBE ini saya rasa manfaatnya yaitu mempermudah masyarakat dalam mengakses atau mendapatkan informasi seputar pelayanan dalam suatu instansi pemerintahan. Bisa bagaimana teman-teman bisa saya masukkan itu? Iya, bisa dok. Dok, Sedikit menambahkan dok, tetapi ya nanti sebenarnya tidak perlu dicatat. Tapi yang penting kan sebenarnya di sini bukan hanya masyarakat sebenarnya akan terbantukan ketika kita menggunakan sistem SPBE, penyelenggara atau petugas pemerintah pun akan terbantukan dengan adanya. Oh iya, betul. Sepertinya bisa digabungkan ini dok, pendapat saya. Memberikan kemudahan kepada masyarakat dan pemerintah dalam apa ya? Memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan atau mengakses layanan atau dalam mengakses. Ada tambahan lagi teman-teman? Mungkin bisa ditambahkan lagi satu poin. Untuk manfaat dari sistem pemerintahan berbasis elektronik. Mungkin bisa juga masuk dengan adanya SPBE ini meminimalisir terjadinya kehilangan data dari penyelenggara pemerintahan itu sendiri. Artinya dengan adanya media elektronik bisa memudahkan kita dalam proses simpan menyimpan data, misalnya saja data dari pasien, sehingga tidak akan ada terjadi seperti mungkin kertas yang tercecer, kertas pasien yang tercecer, seperti itu. ya, boleh dok. Mempermudah dalam anunya. Bagaimana dok? Terkait Mempermudah? pengarsipan ya dok, pengarsipan dokumen mungkin, iya. Bisa juga dok. Mempermudah pengarsipan dokumen, analisir aplikasinya. Ada yang mau ditambahkan lagi teman-teman? Dan juga dok bisa menekan biaya layanan, baik itu dari penyedia layanan maupun konsumen, baik itu dari masyarakat ataupun dari kita penyedia layanan, maksudnya begitu. Meringankan biaya layanan dok, Dik. Seperti itu. Ya, boleh. Ada tambahan? Oke, Saya baik. pribadi cukup dok. Kalau sudah tidak ada tambahan, kita pindah ke poin berikutnya ya teman-teman.
yaitu peran ASN dalam mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Mungkin untuk yang ini mungkin bagusnya dipoin-poinkan juga ya. Tergantung yang teman-teman menjawab. Ada yang ingin memberikan masukan untuk poin mengenai peran ASN dalam mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik? Ya dok, saya sedikit tentang peran ASN dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik di era sekarang yang penuh dengan sistem teknologi. Sebenarnya peran ASN itu sangat diharapkan dalam mewujudkan SPB ini, di mana ilmu-ilmu sekarang itu tanpa kita dapatkan di perkuliahan, bisa saja kita dapat di mana saja. Apalagi sekarang kan sistem internet apa, jadi kita ASN memang diharapkan berjiwa inovasi supaya hal-hal yang seperti ini tentang sistem pemerintahan, tentang elektronik kita mudah kuasai. Nah, makanya itu peran ASN kita sebagai agen of change, atau kita datang membawa perubahan di era yang milenial ini. Dalam mewujudkan SPB ini salah satunya dengan ini, peran kita sebagai ASN itu adalah sebagai agen of change di era milenial. Kita sebagai agen of change atau agen perubahan di era yang penuh dengan peningkatan sistem ini, tentang apa istilahnya itu, peningkatan sistem komputerisasi yang lebih canggih lagi, sehingga kita dapat lagi agen of change. Era perubahan teknologi lah dok. Iya ya dok, kurang lebih seperti itu. Sebagai agent of change di era perubahan teknologi. Dok, kurang lebih seperti itu dok, Di, poinnya. Yeah. Sebagai agen perubahan di era perubahan teknologi yang semakin pesat. Oh ya, perkembangan ya. Di situ. Oke, ada tambahan mungkin teman-teman mengenai peran ASN dalam mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Tabe dok, ingin sedikit menambahkan. Iya, Tadi menambahkan dari Dokter Hewan Via. Kalau saya kan kita ini sebagai ASN, sebagai pelayan masyarakat, otomatis kita yang harusnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat kalau ada, misalkan ada aplikasi begini. Kayak tadi yang dijelaskan itu seperti yang aplikasi JKN. Otomatis kita yang berada di puskesmas sebagai ASN pelayan masyarakat, kita yang sosialisasikan kepada masyarakat kalau misalkan ada aplikasi begini, terus kegunaannya bagaimana sehingga mereka tertarik dengan SPBE tersebut. Jadi kurang lebih membantu pemerintah untuk sosialisasi suatu sistem elektronik di masyarakat. Iya dok. Iya. Ada tambahan lagi teman-teman? Dokter Herti mungkin ada tambahan dok? Sejauh ini belum dok. Kalau tidak ada, mungkin saya sendiri ingin menambahkan
Jadi untuk peran ASN dalam mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik ini yaitu di mana kita sendiri selaku ASN dan selaku warga negara Indonesia turut serta kurang lebih sama yang dipaparkan dari Dr. Andi Parianti, turut serta menggunakan sistem layanan berbasis elektronik yang disosialisasikan oleh pemerintah. Jadi mungkin bisa ditambahkan sebagai ASN turut serta sistem ada tambahan lagi teman-teman? Kalau nggak ada, mungkin kita bisa pindah di. Saya tambah satu. Ya, silakan. Jadi peran ASN juga sebagai pelopor inovatif dalam pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi bukan hanya turut serta, tetapi harus bersifat inovatif di era digital 5.0. Terima kasih, Dok. Jadi pelopor inovatif dalam pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Iya. Oke. Selanjutnya kita pindah di poin kelebihan dan kekurangan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik. Untuk yang pertama kita mungkin bisa membahas kelebihannya. Ada yang punya saran untuk atau ada yang punya pendapat kira-kira kelebihan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik itu ini seperti apa? Tentunya yang pertama, Dok, izin mempermudah dalam mengakses atau memperoleh layanan. Masyarakat dalam Memperoleh layanan. Mempermudah masyarakat dalam masyarakat dan petugas dan apa? Dan petugas pemerintahan. Oke, ada tambahan teman-teman? Kelebihan dari PBS? Tapi Dok, mungkin saya ingin menambahkan kalau untuk kelebihannya mungkin dia bisa meringankan biaya baik itu untuk si pengguna maupun pemerintah, Dok. Meringankan biaya layanan untuk masyarakat. Selanjutnya kita pindah ke kekurangannya, kira-kira apa kekurangan dari PBE ini sendiri. Untuk kekurangannya mungkin saya sendiri ingin memberikan pendapat, di mana ini kan berbasis elektronik, sementara untuk pengguna layanan ini kan tidak memandang umur. Sementara kita tahu untuk layanan kesehatan sendiri banyak lansia yang menggunakan layanan kesehatan. Jadi apabila layanannya semakin bergeser ke berbasis elektronik, maka nanti akan memberikan sedikit kendala bagi pengguna yang lansia atau pengguna yang agak awam dalam penggunaan elektronik itu sendiri.
kalau dari saya. Mungkin bisa ditambahkan, Bi, teman-teman. Untuk kekurangannya, Ya, Dok, saya tambahkan sedikit terkait silakan, Dok. dengan kekurangan dari sistem SPB ini. Mengingat ini kan rata-rata sebuah aplikasi dan harus diakses dengan internet. Artinya saya sudah menambahkan dari Dr. Ayu, memang dari kalangan, semua kalangan memang agak-agak ini, kalau agak-agak tidak bisa semua diakses karena memang orang tua yang memang tidak artinya bukan gaptek, tidak ini belum paham tentang akses internet, mungkin harus dijelaskan lagi lebih detail kepada mereka. Terus terkait juga dengan internet, ada beberapa daerah yang akses internetnya memang agak susah. Jadi itu salah satu kendalanya, artinya harusnya bisa diakses dimanapun dan kapanpun, tapi karena terkendala oleh jaringan internet, makanya istilah bisa diakses dimanapun dan kapanpun itu tidak bisa diaplikasikan. Mungkin itu salah satunya, Dok. Jadi untuk kekurangannya kurang lebih sama tadi antara pendapat saya dan Dr. Tia, jadi mungkin bisa disatukan saja ya, Dok. Jadi kekurangannya itu tidak semua kalangan masyarakat dapat mengakses elektronik maupun internet dengan mudah. Ada tambahan mungkin teman-teman? Saya rasa untuk kekurangannya lebih ke itu sih, memang kalau kekurangan ya kendalanya di internet dan akses elektroniknya. Oke. Tidak ada Midi, teman-teman. Kita pindah nih ke selanjutnya yang terakhir, yaitu contoh pemberlakuan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam suatu instansi. Untuk ini saya ingin memberikan ini masukan. Kebetulan kemarin juga ada sempat kita dapat di bagian tugas kompeten, yaitu mengenai sistem ITVS yang diterapkan oleh Kementerian Pertanian di bidang karantina pertanian, yaitu sistem yang mengatur layanan dari karantina pertanian, di mana sistem ini dapat diakses oleh pengguna jasa